Bersama Berham, kita persiapkan hati mengikuti saat teduh BDKA. Siap Papa dan Mama. Para sahabat BDKA, kita mau belajar satu hal lagi, prinsip kebenaran Allah tentang korban bakaran. Oh ya, Berham mau tanya, membawa korban bakaran itu apa bedanya dengan membakar sate? Kamu ini ada-ada saja. Tentu saja yang namanya korban pasti dipersembahkan untuk Tuhan. Dan ini tidak bisa dipermainkan karena diperintahkan secara spesifik oleh Tuhan sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita duduk tenang. Mohon berkat Tuhan agar semua kelimpahan yang Tuhan sediakan melalui renungan dari Keluaran pasal 39 ayat 32-43 dapat dinikmati dengan sukacita. Siap semuanya? Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memerlukan pertolongan Tuhan dalam tiap-tiap hari ketika kami masih boleh hidup. Tuhan, tolonglah sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang kami pelajari, kami rindu bahwa itu boleh terus menuntun kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah belajar dua bagian ruang dari kemah suci, yaitu ruang Maha Kudus yang hanya boleh dihadiri atau dimasuki oleh imam besar, dan ruang kudus yang boleh dihadiri atau dimasuki oleh imam besar dan para imam yang lainnya. Hari ini kita akan belajar khusus tentang pelataran dari kemah suci, yaitu satu ruang terbuka yang boleh dihadiri juga oleh seluruh umat Israel dalam zaman itu. Di pelataran ini terdapat dua bagian, yaitu mezbah kurban bakaran dan kolam pembasuhan. Tapi hari ini kita akan khusus menyoroti bagian dari mezbah kurban bakaran. Pelataran ini merupakan bagian yang sangat indah untuk orang Israel karena mereka masih bisa menikmati atau menyaksikan kehadiran Tuhan melalui setiap kurban persembahan yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, kurban yang dipersembahkan di mezbah kurban bakaran ini adalah kurban dari binatang. Kurban yang diserahkan kepada Tuhan melalui kurban bakaran ini ada berbagai macam keadaan. Yang pertama, hewan ini dipersembahkan secara utuh dan dibakar habis. Yang kedua, bisa diberikan persembahan hanya sebagian saja, tetapi harus juga dibakar habis. Yang sebagian di mana? Bisa juga sebagian ini diberikan dan dimakan oleh para imam, tapi ada juga bagian yang dimakan oleh seluruh anggota keluarga yang memberikan kurban persembahan. Ini dengan maksud bahwa mereka sedang menikmati perjamuan di hadapan Tuhan beserta dengan seluruh keluarganya. Anak-anak sekalian, kurban persembahan yang diberikan kepada Tuhan ini mempunyai makna. Orang Israel melihatnya sebagai bagian dari iman yang mereka kerjakan. Sekaligus mereka memahami bahwa mereka sebagai umat Allah harus mempersembahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan Allah. Bagaimana dengan kita sekarang? Sama, kita pun harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan secara seluruhnya, bukan sebagian. Anak-anak sekalian, maka menjadi satu pertanyaan, apakah kita yang berdosa ini layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Itu satu pertanyaan yang baik. Sebenarnya kita manusia yang berdosa sangat tidak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur melalui korban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita telah disucikan
dan dilayakan untuk dipersembahkan kepada Bapa di sorga. Anak-anak sekalian, kita melihat bahwa setiap apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu menjadikan kita sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak, kita sekarang melihat bahwa ada korban binatang yang harus dipersembahkan. Kenapa harus binatang? Karena melalui binatang yang dipersembahkan itu ada darah yang dicurahkan. Ini melambangkan daripada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai anak domba Allah. Melalui korban di atas kayu salib, Yesus Kristus juga mencurahkan darahnya. Itu sebabnya darah itu sangat berarti. Tetapi darah dari hewan yang tidak bercacat. Hewan itu harus sempurna. Hewan itu tidak boleh ada cacat. Sama dengan Kristus. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga adalah domba Allah yang dipakukan di atas kayu salib. Dia tidak bercacat. Dia tidak berdosa. Itu sebabnya dia mampu untuk membereskan, menyelesaikan semua urusan dosa-dosa manusia. Anak-anak, kalau kita sudah melihat bahwa perlu korban dari hewan yang darahnya tercurah. Tetapi bagaimana caranya? Sebelum hewan-hewan ini disembelih dan diberikan atau dibakar di atas mezbah korban bakaran, maka hewan yang belum disembelih ini biasanya ditumpangi oleh tangan orang yang memberikan persembahan, yaitu di kepalanya. Jadi kepala hewan ini ditumpangi tangan orang yang mempersembahkan dengan mengatakan bahwa seluruh kesalahan, seluruh dosa-dosa itu ditimpahkan atau dilimpahkan kepada hewan yang akan dibakar dalam kurban persembahan. Sama dengan halnya Kristus. Yesus Kristus telah menanggung seluruh dosa kita, seluruh kesalahan kita, sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan. Betapa luar biasanya kita dibandingkan dengan orang-orang Israel di dalam zaman itu. Karena seluruh urusan dosa telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh tahu bahwa seluruh urusan dosa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, telah disucikan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya mari kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Dia yang memiliki hidup kita. Kita harus mempersembahkannya kepada Dia yang telah menebus kita. Yang kedua, ingatlah anak-anak. Ketika engkau nanti besar, jangan pergunakan seluruh berkat Tuhan itu untuk kepuasan dirimu. Tetapi pakailah setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk menjadi berkat buat orang lain. Sehingga setiap orang boleh mengenal Tuhan Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kalau Tuhan telah menolong kami untuk boleh dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, demikian juga kalau kami juga boleh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan. Ternyata waktu kita tidak terbuang percuma. Melalui pengertian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Leo, maka Behram tahu bahwa korban bakaran untuk Tuhan ini ada ketentuannya, yaitu semuanya harus terbakar habis. Dan ini berarti bahwa seluruh hidup umat Tuhan harus dipersembahkan kepada pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri. Ya, justru ini yang membuat hidup kita berarti. Bukan sebagian,
tetapi seluruhnya bagi Tuhan saja. Apakah para sahabat BDKA mempersembahkan hidup yang hanya sekali ini seluruhnya buat Tuhan? Bagi yang setuju, silakan bagi link ini kepada teman yang lain. Bisa juga buat orang tua loh, karena kita semua dipanggil menjadi saksi Kristus. Besok baca dulu dari Imamat pasal 8 ayat 1-24. God bless you. Goodbye.